sekecil apapun kebaikan, intinya jangan pernah kita remehkan. Bahkan kita semua ini tidak tahu amal kita yang mana yang diterima oleh Allah, kita tidak tahu. Maka salah satu dari tanda kecelakaan seseorang itu apabila dia selalu mengingat-ingat amal baiknya, padahal dia tidak pernah tahu amal baik yang kita kerjakan ini diterima Allah apa tidak. Misalkan haji kita belum tentu, umroh kita, puasa kita, zakat kita belum tentu itu dibarengi dengan ridho Allah. Siapa tahu pas kita jalan ada paku di jalan, kita pinggirkan dengan niatan biar tidak diinjak orang, biar tidak ditabrak motor orang yang akhirnya menjadikan sebab dia kecelakaan. Justru itu pas dibarengi ridho Allah, itulah yang menjadi sebab diampuni dosa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah meremehkan perbuatan jelek walaupun sedikit. Karena apa? Innallaha akhfasuhtahu fi maksiatin minal ma'as. Allah merahasiakan murkanya di dalam satu amal kejelekan dari beberapa amal kejelekan. Bapak-bapak, di dalam Al-Quran itu ada satu riwayat cerita seorang waliullah pada zaman Nabi Musa yang bernama Bal'am bin Ba'urah. Bal'am bin Ba'urah ini waliullah, doanya selalu dikabulkan oleh Allah, ratusan tahun dia ibadah, tidak pernah maksiat kepada Allah. Pada satu saat dia didatangi oleh Fir'aun. Didatangi oleh Fir'aun tujuannya adalah untuk mendoakan agar Nabi Musa tersesat di dalam pelariannya. Di dalam pelariannya bersama kaum-kaum Bani Israel pada waktu itu. Karena Bal'am ini mengetahui betapa derajatnya Nabi Musa lebih tinggi daripada dia, akhirnya Bal'am tidak berani. Tapi Fir'aun ini tidak kalah cara. Berbagai rayuan diajukan kepada Bal'am bin Ba'urah. Akhirnya Bal'am bin Ba'urah tetap tidak bisa. Akhirnya lewat istrinya. Istrinya digoda dengan berbagai macam bentuk harta benda, dibawakan sekarung emas. Akhirnya istrinya tergoda, hanya minta kepada Bal'am, Bal'am, selama menikah denganmu aku tidak pernah sebahagia ini, tidak pernah kamu berikan harta sebanyak ini. Si Raja Fir'aun hanya ingin kamu mendoakan Musa agar tersesat dalam perjalanannya, pelariannya. Bal'am tidak mau. Akhirnya dirayu-rayu, akhirnya Bal'am ridho. Dalam hatinya ini ridho atas permintaan istri, dia menoleh kepada istrinya. Seketika itu Allah mencabut imannya. Bal'am seketika itu mati, tercabut imannya diberikan kepada amal baiknya, diberikan kepada anjingnya Ashabul Kahfi. Makanya Ashabul Kahfi itu anjingnya masuk surga. Maka di dalam Al-Quran itu diceritakan Bal'am ini famasaluhu kamasalil kalbi. Perumpamaan Bal'am itu seperti anjing intahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas. Namanya anjing itu tidak pernah kita mengetahui kenyang atau haus, apa lapar atau kenyang, atau pokoknya yang namanya anjing tetap menjulur-julurkan lidahnya. Ini gambaran yang Allah berikan. Jadi intinya apa? Bal'am pas berbuat kemaksiatan dalam hati dibarengi dengan murkanya Allah, maka seketika amalnya yang ratusan tahun tidak ada gunanya, mati dalam keadaan suhul khotimah.